Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Baru-baru ini, Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin mengundang Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang dimana Presiden Putin ini mengundang Bapak Prabowo untuk membahas sektor energi nuklir. Nah, apa sih dampaknya ke makro? Kita bahas. Yang pertama itu dampak ke pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara Rusia dan Indonesia ini dalam sektor energi nuklir adalah proyek investasi yang nilainya itu mencapai triliunan rupiah. Nah, masuknya investasi asing dari FDI Rusia ke Indonesia ini bisa mendorong beberapa sektor industri Indonesia, seperti industri, lalu teknologi, dan konstruksi. Dan ini akan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang signifikan. Selain itu juga ada potensi transfer teknologi dari Rusia ke Indonesia, dan ini bisa mendorong sektor-sektor industri di Indonesia. Eh, kita perlu diperhatikan dulu sisi resikonya. Proyek nuklir ini kan eh, nilai nilai peluangnya kan sangat tinggi gitu ya, biayanya sangat tinggi, mahal juga. Kalau anggarannya cukup itu tidak apa-apa, tetapi kalau anggarannya tidak cukup, eh, ini bakal membebani fiskal pemerintah karena biaya untuk membuat proyeknya itu sangat mahal. Lalu eh, sisi dari energi, invasi energi. Nah, dampak dari kerjasama Indonesia dan Rusia ini, energi nuklir itu kan punya keunggulan yang bagus, terus juga biaya produksi yang murah dan stabil. Lalu eh, biayanya kalau emang benar-benar terrealisasikan di Indonesia, emang sudah benar-benar terbangun di Indonesia, maka harga listrik di Indonesia itu akan murah dan stabil. Nah, dampaknya, dampaknya inflasi energi akan turun dan harga barang lebih terkendali. Itu ada dampak yang kedua yaitu eh, harga dari sisi inflasi. Proyek nuklir ini kan punya keunggulan yang bagus. Terus juga eh, kalau emang benar-benar listrik tenaga nuklir ini sudah ada di Indonesia dan sudah beroperasi, maka harga listrik di Indonesia itu akan murah dan stabil. Dapatnya inflasi energi dan harga barang lebih terkendali. Tapi itu jangka panjangnya. Nah, kalau jangka pendeknya, pada saat proyek itu sedang dibangun, pada saat proyek itu sedang berjalan nanti ya, ini akan ini akan memancing permintaan material dan jasa yang sangat tinggi, sehingga ini akan memicu inflasi sementara. Lalu kita dari sisi neraca perdagangan. Kalau dari sisi neraca perdagangan, ini akan yang pertama itu ini akan terjadi defisit pada neraca perdagangan karena Indonesia akan mengimpor lebih banyak mesin dan teknologi dari Rusia, dan ini akan terjadi defisit pada neraca perdagangan. Selain itu juga Indonesia punya keuntungan yaitu transfer skill dari para ahli Rusia. Nah, tapi jangka panjangnya dari apa sih dampak neraca perdagangan ini, jangka panjangnya itu bagus karena Indonesia akan mengurangi impor minyak bahan bakar mentah dan energi listrik itu akan diganti ke energi nuklir. Nah, dengan biaya yang sangat efisien. Perlu diketahui juga ya bahwa itu Indonesia punya kebijakan luar negeri bebas aktif, yang di mana Indonesia itu negara non-blok, tidak memihak blok sekutu dan tidak memihak blok barat. Nah, dari sisi kerjasama Indonesia antara Rusia ini, eh, bukan berarti kita masuk ke blok Rusia, enggak. Tapi Indonesia bekerjasama dengan siapa aja yang punya manfaat ekonomi, teknologi, dan energi. Nah, lalu
Indonesia juga bekerja sama dengan Rusia itu hanya di dalam sektor energi nuklir, tetapi juga kita tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika, negara Uni Eropa, Jepang, dan lain-lain. Nah, inilah guys strategi diplomatik Indonesia. Lalu kita lanjut ke tenaga kerja. Nah, dari proyek investasi yang nilainya triliunan ini pasti akan membuka banyak lapangan pekerjaan seperti di fisika reaktor, teknik kimia, teknik nuklir, terus sama di radiasi keselamatan. Lalu juga ini ada perlu diperhatikan juga eh, bahwasannya jika proyek ini mau dibangun, Indonesia harus segera menyiapkan sumber daya manusianya. Karena kalau tidak Indonesia tidak menyiapkan sumber dayanya secara cepat, maka mau gak mau itu harus dipekerjakan oleh tenaga kerja asing. Lalu pada stabilitas fiskal. Nah, jika proyek PLTN ini benar-benar berjalan gitu ya, sudah beroperasi, ini tuh membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Tetapi kalau tidak dibiayai dengan cukup, maka ini bisa menambah beban pemerintah atau istilahnya ngutang lah. Nah, itu bisa membuat utang pemerintah naik. Tetapi kalau ini berhasil gitu, proyek ini, nah di sini sisi bagusnya. Karena sektor energi nuklir itu punya manfaat ekonomi yang bisa berpuluh-puluh tahun, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, terus juga biayanya sangat efisien sekali. Lalu kita dari sisi geopolitik ya, karena Indonesia ini punya kebijakan bebas aktif yaitu negara non-blok, Indonesia juga punya dalam dinamika geopolitik kerjasama antara Indonesia dan Rusia ini, Indonesia bisa menunjukkan bahwa negara ini adalah non-blok. Jadi Indonesia ini menunjukkan bahwa negara dia adalah non-blok itu tidak bergantung pada satu blok kekuatan saja, tapi Indonesia eh, punya kepentingan nasional, tidak apa sih tidak bisa membangun hubungan lain dengan negara lain tanpa harus melibatkan konflik global. Nah, Indonesia juga semakin diperhitungkan dan terlihat sebagai negara mandiri. Berarti tidak bergantung pada satu blok kekuatan saja. Jadi, secara keseluruhan, kerjasama Indonesia dan Rusia ini berdampak langsung pada ekonomi makro. Yang pertama yaitu GDP meningkat, inflasi turun, membuka banyak tenaga kerja, terus juga ekonomi jangka panjang menguat. Lalu Indonesia bisa bekerja sama saja, bekerja sama dengan siapa aja atau negara lain ini untuk demi kepentingan nasional. Ya segitu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.